Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahil malikil jabbaril qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Fitri rahimakumullah. Pertama dan yang utama sekali tentunya, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur. Atas berkat dan hidayahnya, kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sembari berdoa semoga amal ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat kekasih Allah, jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna yang menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah lah yang hanya pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lainnya hanya pantas memuji. Hamba yang serba kekurangan, hamba yang butuh pertolongan, dan hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di seluruh pelosok bumi ini berkumpul di lapangan, berkumpul di masjid-masjid, semuanya mengucapkan kalimat yang sama, yaitu takbir, tahlil, dan tahmid untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bersyukur, kita bergembira, namun terkadang bercampur rasa haru, karena di saat ini, saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita. Kita diingatkan akan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita dapat hadir bersama-sama orang tua kita, namun hari ini keduanya atau salah satunya mereka telah mendahului kita, dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita perjuangannya. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama-sama anak-anak kita, namun hari ini boleh jadi
ada di antara kita yang sudah tidak bersama-sama lagi dengan anaknya, karena justru anaknya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suami yang tidak bersama lagi dengan istrinya, karena istrinya pun telah mendahulunya ke alam kubur, atau sebaliknya. Ada istri yang tidak lagi bersama suaminya hadir di tempat ini, karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul kerinduan untuk bersama mereka, tapi tinggallah kerinduan yang hanya dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin lagi kita kembali bersama mereka. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan suatu waktu kita akan mengikuti mereka ke alam kubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hari Aid atau hari kemenangan yang sebenarnya adalah bukan hari hanya kita bersenang-senang, apalagi hanya bangga dan pamer dengan pakaian mewah, dengan rentetan aneka makanan kue yang beragam. Akan tetapi makna di hari kemenangan itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hadzal yawma lana 'aid wa badalana al-'aid wa kullu yawmin la na'sillahi ta'ala fihi fa huwa lana 'aid. Hari ini kita punya 'aid, besok kita punya 'aid, dan setiap hari kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu juga hari 'aid. Tanggal 1 Syawal disebut dengan hari raya kemenangan karena hari ini merupakan hari puncak dari rentetan ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Dari mulai ibadah wajib sampai dengan ibadah sunnah, dari mulai ibadah puasa, sholat 5 waktu, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya hari ini adalah hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memudahkan kita untuk mendapatkan banyak pendidikan, mendapatkan banyak pelajaran selama bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita jadikan hari ini adalah hari untuk kita bermuhasabah dan mengoreksi diri kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Adapun muhasabah yang pertama, yaitu kita perbaiki, kita benahi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita dengan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Jika memang hari ini adalah hari kemenangan untuk kita setelah Ramadan, maka harus banyak perubahan ada pada diri kita. Diri kita harus menjadi semakin lebih baik dan lebih dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika selama Ramadan kita terbiasa dengan menahan diri dari sesuatu yang Allah bolehkan, yaitu makan dan minum ataupun berhubungan dengan pasangan, maka seharusnya kita lebih bisa menahan diri dari hal-hal yang Allah larang. Hari di mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah. Sungguh sangat disayangkan jika setelah Ramadan ini tidak ada peningkatan apa-apa dalam kualitas ibadah kita. Bahkan na'udzubillah, setelah melewati Ramadan mungkin ada yang kembali banyak melanggar perintah-perintah dan larangan Allah, mengisi hari raya dan setelah hari raya dengan kemaksiatan. Maka dikhawatirkan kita termasuk yang disebutkan dalam hadisnya bahwasanya malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu 'abdahullah, qul amin." Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dia jauh dari rahmatnya. Maka Nabi pun mengamini doa malaikat Jibril tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Silaturahmi atau halal bihalal yang sering kita dengar di momen lebaran ini, di saat sekarang ini tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk tetap bisa menjaga silaturahmi dan kehangatan di hari raya.
Karena silaturahmi yang sesungguhnya bukan hanya sekedar pertemuan jasad. Silaturahmi yang sesungguhnya tidak sekedar hanya jabat tangan atau basa-basi di lisan atau di media sosial, tetapi silaturahmi yang sesungguhnya adalah harus ada rasa sambung hati, rasa saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan hati yang mengikhlaskan dan memaafkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah muhasabah yang kedua yang harus menjadi bahan renungan bagi kita semua di hari yang suci ini. Alangkah indah jika kebersamaan, alangkah indah jika kekompakan, alangkah indah jika keakraban terjalin di tengah masyarakat kita. Bukan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya yang akan kita dapatkan, tetapi keindahan-keindahan lainnya akan tercipta. Kita tidak ingin kebaikan dan amal kita selama ini tidak sempurna atau mungkin habis karena urusan kita yang belum selesai dengan sesama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang artinya kesimpulan dari khutbah yang singkat ini adalah kita jadikan hari yang suci ini, hari yang mulia ini sebagai langkah awal kita untuk meraih kemuliaan yang sebenarnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala harta yang kita miliki, jabatan ataupun lainnya, kita jadikan sebagai wasilah dan penopang untuk membantu kita semakin dekat dengan Allah, bukan malah menjadi sebab kita tertipu dan terperdaya. Kita hiasi hari yang suci ini dengan berbagai amal kebaikan, dengan saling kunjung mengunjungi, dengan saling bersilaturahmi, saling berbagi kebahagiaan dengan menjaga batasan-batasan dari keharaman. Jangan kita kotori hari yang mulia ini dengan dosa dan pelanggaran. Mari kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru yang masih bersih. Kita hilangkan kebencian dan kedengkian kita. Kita ganti semua dengan rasa cinta dan kasih sayang, dengan tangan yang terulur, dengan wajah kita yang berseri, dengan hati yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lupakan pertengkaran, kita lupakan pertikaian yang pernah terjadi antara sesama kita. Kita ganti dengan hal itu dengan saling memberi, dengan saling berbagi kebahagiaan. Kita jadikan hari ini hari saling meminta maaf. Kita jadikan hari ini untuk saling memaafkan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala